Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, bunda-bunda online di sana? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kegiatan saya di sore hari kedua setelah ayam datang. Ini saya mau mengganti tabung untuk penghangat di boarding ayam. Dari rumah saya berjalan ke kandang karena mungkin lumayan jauh ya dari rumah ke kandang itu, dan di sini cuacanya udah mendung. Dikarenakan sore hari gelap setelah hujan, jadinya saya ditemani sama paman saya karena saya nggak berani sendiri kesini ya. Saya takut. Nah, ini saya udah masuk kandang, agak gelap karena lampunya saya nggak nyalain semuanya ya. Setelah itu saya masuk ke boarding, saya cek. Nah, ini di sini masih ada alasnya, alas koran yang kemarin saya pakai. Dikarenakan ini sudah basah dan biasanya kita gunakan itu hanya 2 hari saja alas ini. Jadi alas ini tuh gunanya untuk ayam bisa lebih hangat dan nyaman. Jadi kalau ayam kecil itu kan nanti kalau baru datang itu tidak bisa membedakan antara pakan ayam yang kecil-kecil dengan sekam. Makanya kita alasin, dikarenakan belum bisa mereka membedakan dan makan ke tempat pakan. Biasanya kan kita tabur tuh, nah di atasnya. Setelah itu mereka makan. Nah, dari situ mereka bisa membedakan nih mana makanan dan mana sekam. Setelah korannya basah, kemudian sudah 2 hari, maka kita harus segera mencopotnya, mengambilnya, karena itu nanti kalau basah terus ayamnya akan kedinginan dan bisa menjadi sarang bakteri. Nah, di sini saya sebagian sudah mencopotnya, saya kumpulin, nanti ini bisa dimasukin ke tempat atau karung untuk membawanya keluar. Di sini kelihatannya sangat bersih sekali ya, karena ini baru 2 hari banget. Nah, karena itu baru sebagian, maka sebagiannya juga saya di sini membersihkan ya. Biasanya kalau koran-koran yang di bawah pemanas itu akan lebih kering gitu kan, tidak basah, tidak lembek, dan mengambilnya pun lebih mudah. Di sini alhamdulillah di hari kedua ayamnya belum ada yang mati. Semoga bisa sehat ya sampai nanti panen. Ayam ini kan baru 2 hari gitu ya, jadi kebersihannya itu harus sangat dijaga. Tempat air, tempat pakan, dan yang paling penting itu alas gitu. Karena bila mereka kedinginan itu mereka akan cepat mati, mereka tidak sehat gitu kan. Makanya kita tuh kalau punya ayam itu sama kayak punya bayi gitu, harus telaten, harus lebih sabar gitu. Kebersihannya harus dijaga gitu. Pagi sore itu dicek gitu. Pemanas minimal ganti tabungnya itu kalau masih yang kecil kayak gini saya sih biasanya bisa habis 2 ya. Jadi kayak pagi itu diganti sampai sore dan menuju malam supaya nggak mati nanti. Saya terus menggunakannya. Jadi saya gonta-ganti aja gitu, daripada nanti nggak diganti ayamnya kedinginan. Nah, ini udah mau hampir selesai ya bunda. Ini ayamnya kalau lagi diambilin koran-koran kayak gininya itu mereka tuh kayak menggulung jadi satu ya, karena mungkin ketakutan gitu, merasa tidak nyaman. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih masih keadaan ayamnya masih yang sehat. Semoga bisa sehat sampai panen ya. Semoga tingkat kematiannya tidak tinggi gitu. Ini saya melakukan pembersihan itu dekat pintu ya, di pojokan dekat pintu. Ini untuk yang terakhir kali nih, udah yang terakhir nih maksudnya. Udah yang terakhir. Nah, di sini saya masuk ini ke dalam karung ya, nanti ngambilnya tuh gampang gitu. Ini bisa jadi 1 karung lebih mungkin, atau 1 karungan lah gitu.
saya ambil aja sedikit demi sedikit, saya masukin ke karung. Ini untuk sampah bekas alas ini, koran ini bisa dijadikan juga pupuk. Kalau kitanya rajin, ini bisa ditimbun atau disimpan di kayak bak atau apa, atau ember, atau juga bisa digeletakin di tanah kayak gitu, nggak apa-apa. Mungkin ditutup, nanti kalau udah lapuk ini tuh bisa buat pupuk juga ya, karena kan kalau yang namanya koran itu lama-lama tuh akan lapuk dengan sendirinya ini, dan bercampur dengan kotoran ayam kecil ini. Kalau dijadikan pupuk bisa sih, lumayan juga gitu kan. Selain sekam juga kayak koran ini saya udah nyoba ke tanaman-tanaman di rumah saya, ini hasilnya lumayan bagus lah. Banyak sih yang bilang sama saya ya di sini, kayak mungkin tetangga atau bahkan yang lain, saudara, ada yang bilang ke saya gini, itu piara ayam kan capek, harusnya ini dikerjakan oleh laki-laki gitu kan, membutuhkan tenaga yang ekstra, kok bisa dan mau gitu. Karena itu saya nih punya kandang kayak gini, sedikit cerita aja, udah 10 tahun, sekurang lebihnya 10 tahun. Tapi alhamdulillah dari pertama bikin kandang, saya ini kandangnya diurus sama perempuan, yaitu sama saya, adik saya, kita urus berdua aja. Terkadang saya sendiri gitu. Jadi nggak ada sih pekerjaan yang dibilang gampang gitu, nggak ada pekerjaan yang berat. Ini berat, membutuhkan tenaga yang ekstra, tenaga yang lebih, memang iya, tapi nggak semuanya kita kerjakan sendiri ya. Mungkin kayak ngangkut pakan dari mobil, kita dibantuin lah sama saudara, kadang kita juga nyuruh orang juga gitu. Jadi kalau saya di sini tuh ngurus gitu, cuma ngurus, jadi kayak ya bersihin, ngasih pakan gitu kan, buka copot sekam gitu ya. Kalau dibilang capek ya, iya capek banget ya bunda-bunda semuanya, cuma kan pekerjaan tidak ada yang mudah ya. Sedikit cerita. Nah ini dilanjut lagi, udah saya masukin ke karung dan saya keluarin. Nah kemudian saya membersihkan air ini, saya udah menggunakan otomatis ya, airnya jadi keluar sendiri, tinggal dicuci aja, kemudian digosok, di bawahnya ditadain pakai ember. Ini dilakukan terus ya, pagi dan sore hari ketika ke kandang. Ini pekerjaan yang rutin harus dikerjakan, karena kalau ini tempat minumnya itu nanti kotor, maksudnya kotor itu berlumut, bercampur dengan sekam dan lain sebagainya, ini nanti dapat memicu ayam diare, mencret, ataupun dia kena penyakit yaitu batuk gitu. Karena kalau udah mencret, udah batuk itu susah banget untuk disembuhin. Jadi prinsipnya kalau saya sih mendingan jagalah daripada mengobati gitu kan. Nah untuk selanjutnya saya memberikan pakan, tapi nggak semuanya ya, saya cuma isi yang kosong-kosongnya aja, yang saya kira udah habis gitu saya isi kayak gini. Ini adalah penampakan boarding setelah pencopotan alasnya, tuh kelihatan bersih banget kan. Nah kalau besok ini digunakan apa sih namanya, ditabur sekam ulang. Udah selesai, boardingnya saya tutup karena takut kedinginan ya. Nah kemudian saya keluar dari kandang. Ini lupa ya, itu belum menyalakan lampu yang buat di ujung jalan kalau nanti malam kesini biar gak gelap ya. Karena saya tinggal di desa, banyak sekali kebun-kebun pinggirnya, jadi takut ular maksudnya kalau malam-malam gitu. Akhirnya saya pulang menuju rumah saja karena emang udah sore, udah mau hujan juga, mendung ya. Nah dan ini penampakan rumah saya ya. Dari sini saya berjalan gak begitu lama. Ini penampakan rumah saya. Nah cukup sekian ya bunda,
kegiatan saya di sore hari setelah mengurus ayam di halaman rumah. Semoga video saya dapat menginspirasi bunda-bunda semua dan dapat sedikit menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.